Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Ade Irmasari dengan NPM 2478267 dan rekan-rekan saya. Saya Anissa Olivia dengan NPM 2478269. Saya Resepa Putra Wijaya dengan NPM 2478-271. Saya Devini Gia Putri dengan NPM 2478272. Saya Lagi Apriyadi dengan NPM 2478279. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai modul 1 atau bab 1. Langsung saja di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan bagian modul 1 di sini. Yang pertama introduction. Jadi di sini pendahuluan. Yang pertama, why should I take this module? Jadi mengapa kita harus mempelajari modul ini? Jadi yang pertama di sini modul ini memperkenalkan open source first versi 2 atau OSPF versi 2, yaitu salah satu protokol routing dinamis yang paling banyak digunakan dalam jaringan komputer. Dan OSPF ini bekerja dengan memilih jalur tercepat atau shortest path untuk mengirimkan paket data dari sumber tujuan. Cisco memberikan contoh sederhana seperti saat kita ingin pergi ke rumah kakek ataupun nenek kita. Yang pertama, ada jalan yang ditutup karena perbaikan. Lalu yang kedua, ada jalan yang indah tapi memakan waktu lama. Dan ada juga yang jalan tol lebih cepat. Sama seperti manusia, memilih jalan yang tercepat. Nah, jadi OSPF ini juga memilih jalur terbaik berdasarkan kondisi jaringan, sehingga pengirim data menjadi lebih efisien. Jadi di sini poinnya, kita yang pertama mengenal protokol routing OSPF versi 2 tuh, lalu OSPF memilih jalur tercepat untuk pakai data, menghindar jalur yang bermasalah dan membuat jaringan lebih efisien dan stabil. Selanjutnya yang di sini yang kedua ada what will I learn to do in this module. Jadi apa yang akan kita pelajari? Jadi di sini tujuan utama di modul ini kita akan memahami bagaimana single area OSPF bekerja. Jadi single area OSPF berarti seluruh router berada dalam satu area, yaitu area 0 atau backbone area. Jadi mahasiswa akan mempelajari bagaimana OSPF membangun hubungan antara router serta menunjukkan jalur terbaik pada dua jenis jaringan. Yang pertama yakni point-to-point network, lalu broadcast multicast network. Selanjutnya di sini yang ketiga ada download and install packet tracer. Jadi di sini kita bisa mendownload yakni software simulasi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dan mengkonfigurasi perangkat jaringan secara virtual. Dan software ini sangat penting karena memungkinkan pengguna berlatih tanpa harus memiliki perangkat jaringan fisik. Jadi paket tracer digunakan hampir seluruh praktikum yang ada di sini. Ada juga fungsi dari paket tracer. Yang pertama ini mendesain topologi jaringan, konfigurasi router dan switch, menguji koneksi jaringan, melakukan simulasi routing seperti OSPF. Lalu di sini juga terdapat video Getting Start in Cisco Packet Tracer. Jadi bagian ini menjelaskan cara menggunakan antarmuka atau interface Cisco Packet Tracer. Jadi di Packet Tracer memiliki 3 menu utama ya intinya. Yang pertama device menu, yakni kita gunakan untuk memilih perangkat jaringan seperti router, switch, PC, server, atau wireless device lainnya. Kemudian perangkat tersebut dapat kita hubungkan menggunakan kabel atau koneksi kabel. Lalu yang kedua ada selection tools. Ini digunakan untuk mengatur objek dalam topologi. Fungsinya yakni memilih perangkat, lalu menghapus perangkat, memberi nama perangkat, mengelompokkan perangkat, dan melihat informasi perangkat. Lalu yang ketiga di sini ada file menu. Jadi file menu gunanya untuk
membuka, menyimpan, ataupun keluar. Namun paket tracer ini ada juga 2 fitur tambahan. Yang pertama open sample, jadi berisi contoh jaringan yang sudah dibuat Cisco sehingga pengguna dapat mempelajari konfigurasi yang udah ada. Lalu ada juga exit dan logout, yakni keluar sekaligus menghapus informasi login sehingga pengguna berikutnya harus login kembali. Mungkin selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, selanjutnya adalah paket tracer yaitu logical and physical mode exploration. Nah, pada bagian ini mahasiswa diajak mengeksplorasi jaringan yang sudah dibuat sebelumnya. Paket tracer memiliki 2 tampilan utama. Yang pertama yaitu logical mode. Nah, pada logical mode ini menampilkan hubungan antar perangkat dalam bentuk diagram jaringan. Yang terlihat adalah router, switch, PC, dan kabel penghubung. Mode ini digunakan ketika akan melakukan konfigurasi jaringan. Nah, yang kedua adalah physical mode. Physical mode ini untuk menampilkan kondisi jaringan seperti di dunia nyata. Misalnya di gedung, ruangan, rak server, dan letak perangkatnya. Mode ini membantu memahami bagaimana perangkat ditempatkan secara fisik. Nah, di sini terdapat studi kasus, yaitu Cisco menyediakan contoh jaringan perusahaan kecil hingga menengah. Nah, terdapat kantor cabang Seaward dan data center Warrenton. Nah, sebagian besar perangkat sudah dikonfigurasi. Nah, tugas mahasiswa di sini adalah mengamati perangkat, mengenali topologi jaringan, menjelajah koneksi yang ada, lalu menjawab pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan. Next. Next yaitu di OSPF fitur and karakteristik fitur dan karakteristik OSPF. Nah, pada bab ini itu kita akan mempelajari apa itu OSPF, bagaimana cara kerjanya, komponen-komponen yang digunakan, serta perbedaan antara single area OSPF dan multi OSPF dan OSPF versi 3. Nah, di sini yaitu selanjutnya ada introduction to OSPF. Nah, di sini adalah pengenalan OSPF. OSPF adalah protokol dynamic routing yang menggunakan algoritma short path first atau SPF atau algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur terbaik menuju tujuan. Berbeda dengan routing statis yang harus dikonfigurasikan secara manual. OSPF dapat memperbarui informasi routing secara otomatis ketika terjadi perubahan pada jaringan satu. OSPF pada jaringan. OSPF termasuk dalam kategori Link State Routing Protocol, yaitu setiap router menyimpan informasi lengkap mengenai topologi jaringan sehingga dapat menghitung jalur tercepat. Nah, di sini terdapat keunggulan OSPF. Yang pertama, routing dilakukan secara otomatis. Yang kedua, memiliki jalur tercepat berdasarkan biaya. Lalu konvergensi cepat ketika terjadi perubahan jaringan. Lalu mendukung jaringan berskala besar dan mendukung pembagian area. Next yaitu komponen of OSPF. Agar OSPF dapat bekerja, terdapat beberapa komponen penting yang saling berhubungan. Nah, yang pertama itu ada router ID. Nah, itu untuk merupakan identitas jaringan unik setiap router dalam jaringan OSPF. Nah, yang kedua itu ada netboard. Netboard itu adalah router yang berhasil menjalin hubungan komunikasi dengan router lain. Hubungan ini disebut adjacency. Sebelum bertukar informasi routing, router harus menjadi netboard terlebih dahulu. Yang ketiga adalah link state database, merupakan database yang menyimpan seluruh informasi topologi jaringan. Semua router dalam area yang sama memiliki isi LSDB yang sama. Yang keempat ada SPF algorithm. Nah, algoritma Dijkstra digunakan untuk menghitung jalur terbaik menuju semua jaringan tujuan. Hasil perhitungan ini akan dimasukkan ke dalam routing table. Yang kelima ada routing table. Nah, routing table merupakan tabel yang berisi jalur-jalur terbaik yang akan digunakan router untuk meneruskan paket data. Next yaitu link state operation. Nah, OSPF bekerja menggunakan beberapa tahapan ya. Tahap pertama yaitu discovery neighbor. Nah, discovery neighbor ini router mencari router lain menggunakan
menggunakan paket hello. Jika parameter cocok, maka keduanya menjadi neighbor. Tahap kedua yaitu exchange information. Router saling bertukar informasi mengenai jaringan yang mereka ketahui. Informasi ini disebut link state advertisements atau LSA. Tahap 3 yaitu build link state database. Semua informasi LSA dikumpulkan menjadi link state database atau LSDB. Tahap keempat yaitu run SPF algorithm. Router menjalankan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terbaik. Tahap kelima yaitu update routing table. Nah, update routing table adalah jalur terbaik dimasukkan ke routing table dan siap digunakan untuk pengiriman paket. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini kita masuk ke bagian single area and multi area OSPF. Nah, untuk penjelasan sendiri di sini OSPF dapat dibangun menggunakan satu area atau beberapa area. Nah, untuk single area OSPF ini semua router berada dalam area 0 ataupun backbone area. Contohnya area 0, router 1, router 2, router 3, router 4. Keunggulannya itu konfigurasinya sederhana, mudah dikelola dan cocok untuk jaringan kecil. Nah, untuk multi area OSPF ini router ini dibagi ke beberapa area. Semua area harus terhubung ke area 0. Contohnya area 1, area 0, lalu ke area 2. Untuk keuntungannya sendiri itu mengurangi traffic routing, database-nya lebih kecil, dan performa jaringan meningkat. Nah, untuk perbandingannya, di single area itu dia satu area, konfigurasinya lebih mudah, cocok untuk jaringan kecil, lalu LSDB-nya lebih besar. Kalau untuk multi area itu banyak area, lalu dia lebih kompleks, cocok untuk jaringan besar, dan LSDB-nya lebih kecil. Next. Nah, di bagian 115 ini multi area OSPF, untuk penjelasannya sendiri, pada jaringan yang sangat besar, penggunaan satu area saja menjadi kurang efisien. Karena itu OSPF jenis router pada multi area OSPF sendiri itu ada internal router, yaitu berada hanya dalam satu area, lalu backbone router yang berada di area 0, lalu area border router atau ABR, dia menghubungkan area 0 dengan area lain. Lalu autonomous system boundary router atau ASBR, menghubungkan jaringan OSPF dengan jaringan dari protokol routing lain. Contohnya area 1 ini ABR, area 0 ASBR, lalu internet. Nah, keuntungan multi areanya itu routingnya lebih cepat, mengurangi penggunaan CPU, mengurangi penggunaan memori, dan skalabilitasnya tinggi. Next ke bagian 116 OSPF V3. Nah, untuk penjelasannya di sini OSPF version 3 ini merupakan pengembangan dari OSPF version 2 yang mendukung IPv6. Jika OSPF version 2 digunakan untuk IPv4, maka OSPF version 3 dirancang khusus untuk jaringan IPv6. Nah, untuk perbedaannya sendiri di sini ya, untuk OSPF version 2 itu IPv4 menggunakan alamat IPv4 dan RFC 2328. Untuk OSPF version 3 itu IPv6 lalu menggunakan alamat IPv6 dan RFC 5340. Nah, untuk fitur OSPF version 3 itu dia mendukung IPv6, keamanannya lebih baik, tetap menggunakan algoritma SPF, dan konsep areanya tetap sama. Next, ke bagian ini 117 di check your understanding. Nah, untuk ringkasannya sendiri, setelah mempelajari bab ini, kita mengetahui bahwa OSPF adalah protokol routing dinamis berbasis link state. Lalu OSPF ini menggunakan algoritma shortest path first atau Dijkstra untuk menentukan jalur terbaik. Lalu komponen utama OSPF meliputi router ID, neighbor, LSDB, SPF algorithm, dan routing table. Cara kerja OSPF dimulai dari pertukaran hello paket, pembentukan neighbor, pertukaran LSA, pembangunan LSDB, hingga perhitungan jalur terbaik. Single area OSPF cocok untuk jaringan kecil, sedangkan multi area OSPF digunakan pada jaringan yang lebih besar agar lebih efisien. Lalu OSPF versi 3 merupakan versi OSPF yang mendukung jaringan berbasis IPv6. Lanjut ke bagian 12. Nah, di sini OSPF packets. Pada bab ini
akan dipelajari jenis-jenis paket yang digunakan oleh protokol OSPF, Open Shortest Path First, untuk berkomunikasi antar router. Paket-paket ini berfungsi untuk menemukan router tetangga ataupun neighbor, bertukar informasi topologi jaringan, memperoleh informasi routing, menjaga hubungan antar router agar tetap aktif. Tanpa paket-paket ini, OSPF tidak dapat membangun maupun mempertahankan jaringan. Lalu ke bagian 121 video. Next. Di sini ada OSPF paket. Nah, untuk penjelasannya sendiri, video ini memperlihatkan bagaimana router OSPF saling bertukar paket untuk membangun hubungan atau adjasensi dan memperbarui informasi jaringan. Setiap paket memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan tahap komunikasi OSPF. Secara umum, proses komunikasi dimulai dari hello paket, kemudian dilanjutkan dengan pertukaran database dan pembaruan informasi jaringan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mulai dari type of OSPF paket atau jenis paket OSPF. OSPF sendiri memiliki 5 jenis paket utama. Yang pertama ada hello paket, di mana digunakan untuk mencari router tetangga atau neighbor discovery, lalu memastikan router masih aktif dan membentuk hubungan atau adjacency. Halo paket ini sendiri dikirim secara berkala. Lalu yang kedua ada database description atau DBD, digunakan untuk memberikan ringkasan isi link state database atau LSDB kepada router tetangga. Jika terdapat informasi yang belum dimiliki oleh router lain, maka router tersebut akan memintanya. Yang ketiga ada link state request atau LSR, digunakan ketika router itu membutuhkan informasi LSA tertentu yang belum dimiliki. Router akan meminta data tersebut kepada router tetangganya. Yang keempat ada link state update atau LSU, digunakan untuk mengirim informasi link state advertisement atau LSA yang dimintanya. Paket ini berisi data topologi jaringan yang akan memperbarui LSDB. Yang kelima ada link state acknowledgement atau LSA, digunakan sebagai tanda bahwa paket LSU telah diterima dengan baik. Hal ini memastikan proses pertukaran data berlangsung dengan andal. Ringkasan jenis paketnya, kalau paket, dia itu hello, fungsinya untuk menemukan neighbor dan menjaga koneksi, lalu DBD berfungsi untuk mengirim ringkasan LSDB, LSR itu meminta informasi LSA, LSU mengirim informasi LSA, dan LSX itu mengkonfirmasi penerimaan LSU. Next. Ke 1.2.3 yaitu link state update atau pembaruan link state. Ketika terjadi perubahan pada jaringan, misalnya kayak router mati, kabel terputus, ada jaringan baru ataupun interface berubah status, maka router akan mengirim link state update atau LSU kepada router lain. Isi LSU adalah link state advertisement atau LSA yang berisi informasi perubahan topologi jaringan. Setelah menerima LSU, semua router akan memperbarui link state database atau LSDB, lalu menjalankan kembali algoritma shortest path first atau SPF, dan memperbarui routing table. Dengan demikian, semua router memiliki informasi jaringan yang selalu terbaru. Alur link state update sendiri itu mulai dari perubahan jaringan, lalu mengirim LSU, update LSDB, menjalankan SPF, dan routing tabel baru. Next. Selanjutnya ke 1.2.4 hello packet, di mana hello packet ini merupakan paket yang paling sering digunakan oleh OSPF. Fungsi utamanya sendiri yang pertama ada neighbor discovery atau mencari router lain yang berada dalam jaringan yang sama. Lalu yang kedua establish agency, yaitu membentuk hubungan komunikasi dengan router tetangga. Yang ketiga ada keep alive, yaitu dikirim secara berkala untuk memastikan router tetangga masih aktif. Apabila hello packet tidak diterima dalam waktu tertentu atau DIT interval, maka router akan menganggap tetangganya tidak aktif. Contoh prosesnya itu dari router A ke hello packet, lalu ke router B, ke parameter cocok, neighbor, agency, dan exchange routing information. Next. Oke, di subbab ini check your understanding.
Jadi setelah mempelajari bab ini dapat disimpulkan bahwa OSPF itu menggunakan 5 jenis paket utama untuk berkomunikasi antar router. Lalu Hello Packet digunakan untuk menemukan neckboard, membentuk agensi dan juga menjaga koneksi. DBD berfungsi mengirim ringkasan isi link state database. LSR digunakan untuk meminta informasi LSA yang belum dimiliki. LSU digunakan untuk mengirim pembaruan topologi jaringan. LSX berfungsi sebagai konfirmasi bahwa pembaruan telah diterima. Apabila terjadi perubahan jaringan, router akan mengirim link state update, memperbarui LSDB, menjalankan kembali algoritma SPF, dan juga memperbarui routing table. Oke, di subbab selanjutnya 1.3 yaitu OSPF operation atau cara kerja OSPF. Jadi di bab ini kita akan mempelajari bagaimana OSPF itu bekerja sejak router dinyalakan hingga mampu bertukar informasi routing dengan router lain. Di mana proses kerja OSPF sendiri itu meliputi mencari router tetangga atau neckboard discovery, lalu membentuk hubungan atau adjacency, menyinkronkan database topologi jaringan, memilih designate router atau DR pada jaringan multi-akses, lalu menyebarkan informasi perubahan jaringan menggunakan link state advertisement atau LSA. Dengan memahami tahapan ini, kita dapat mengetahui bagaimana OSPF itu menjaga agar seluruh router itu memiliki informasi routing yang konsisten. Next. Selanjutnya di sini ada video OSPF operation, di mana di video ini menjelaskan alur kerja OSPF mulai dari router diaktifkan sampai terbentuknya komunikasi dengan router lain. Secara umum prosesnya adalah yang pertama, router itu mengirim hello packet, lalu router menemukan neckboard, selanjutnya router membentuk agensi, router bertukar informasi dengan database atau LSDB, lalu router menjalankan algoritma shortest path first atau SPF, dan routing table diperbarui. Video juga menunjukkan bagaimana OSPF ini bekerja secara otomatis menyesuaikan jalur ketika terjadi perubahan pada jaringan. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Next ke 1.3.2. Kita masuk ke OSPF operational stats. Saat membangun hubungan dengan router lain, OSPF melewati beberapa stats. Yang pertama ada down state. Down state ini router belum menerima hello packet dari router lain atau belum ada komunikasi. Yang kedua ada in state. Router mulai menerima hello packet dari router tetangga, namun hubungan masih satu arah. Yang ketiga ada two-way state. Kedua router saling menerima hello packet dan neckboard berhasil ditemukan. Pada jaringan broadcast, pemilihan designate router dan backup designate router dilakukan pada tahap ini. Yang keempat ada extra state. Router menentukan siapa yang menjadi master dan slave untuk proses sinkronisasi database. Yang kelima, exchange state. Router mulai bertukar database description. Isi DBD berupa ringkasan link state database. Yang keenam ada loading state. Router meminta informasi LSA yang belum dimiliki menggunakan link state request. Dan router lain mengirim balasan menggunakan link state update. Yang ketujuh ada full state. Database telah disinkron dan agensi berhasil terbentuk. Router siap melakukan routing. Nah, di sini ada diagram state SPF. Diagram itu ada down, init, two-way, extar, exchange, loading, dan full. Tahapan OSPF. Next. Kita masuk ke establish neckboard agency. Agar router dapat bertukar informasi routing, terlebih dahulu harus menjadi neckboard. Prosesnya dimulai dengan pertukaran hello packet. Namun, tidak semua router otomatis menjadi neckboard. Beberapa parameter harus sama, yaitu yang pertama ada area ID, hello interval, date interval, authentication, network type, dan subnet. Jika parameter sesuai, maka router akan membentuk agensi, yaitu hubungan penuh untuk bertukar informasi routing.
Di sini ada ilustrasinya. Yang pertama ada router A, hello paket, terus router B dengan parameter yang sama, neighbor, agency, dan yang terakhir ada exchange router information. Next, synchronizing a SPF database. Setelah agensi terbentuk, kedua router harus memiliki informasi topologi yang sama. Tahapan sinkronisasi adalah yang pertama, mengirim database description. Yang kedua, meminta data menggunakan link state request. Yang ketiga, mengirim data menggunakan link state update. Yang keempat, memberikan konfirmasi melalui LSACK. Jika proses selesai, kedua router memiliki link state database yang identik. Kemudian, router menjalankan algoritma SPF untuk membuat routing table. Di sini ada diagram sinkronisasi. Yang pertama ada DBD, LSR, LSO, LSACK, dan yang terakhir ada LSTB sama. Next. Kita masuk ke the net for DR. Mengapa menguntungkan DR? Pada jaringan broadcast multi access, misalnya Ethernet, banyak router dapat saling terhubung. Jika setiap router harus bertukar informasi dengan semua router lain, maka jumlah komunikasi menjadi sangat banyak. Sebagai contoh, misalkan terdapat 5 router tanpa DR. Router 1, router 2, dan router 1, router 3, sampai router 5, terus router 3, dan router 4. Jumlah hubungan menjadi sangat banyak dan membebani jaringan. Solusinya, OSPF memilih satu router sebagai designated router atau DR, yaitu router utama yang menerima dan menyebarkan informasi routing. Yang kedua ada backup designated router atau router cadangan jika DR gagal. Router lain hanya bertukar informasi dengan DR dan BDR. Keuntungan DR ini mengurangi jumlah pertukaran paket, terus menghemat bandwidth, mengurangi beban CPU router, dan meningkatkan efisiensi jaringan. Next, LSA flooding with DR atau penyebaran LSA menggunakan DR. Nah, ketika terjadi perubahan jaringan, router tidak lagi mengirim LSA ke semua router. Alurnya adalah yang pertama, router mengirim LSA ke DR. Terus DR menerima informasi, DR menyebarkan LSA ke seluruh router dalam area. Yang keempat, semua router memperbarui LSDB. Dan yang kelima, router menjalankan algoritma SPF. Nah, diagramnya bisa dilihat sendiri, Kak. Tolong scroll. Sedikit scroll, Kak. Nah, ini diagramnya. Jadi semua router memperoleh informasi melalui DR. Next. Next, Kak. Oh. Nah, check your understanding. Setelah mempelajari bab ini, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, OSPF bekerja melalui beberapa tahapan, mulai dari pencarian network hingga membentuk agensi. Yang kedua, router harus melewati 7 operational steps, yaitu down, init, two-way, start, exchange, dan loading juga full. Setelah agensi terbentuk, router menyinkronkan link state database menggunakan paket DBD, LSR, LSO, dan LSACK. Pada jaringan broadcast, OSPF memilih designated router dan backup designated router untuk mengurangi jumlah komunikasi antar router. Dan terakhir, ketika terjadi perubahan topologi, DR bertugas menyebarkan link state advertisement sehingga seluruh router memperoleh informasi terbaru dan dapat menghitung ulang jalur terbaik menggunakan algoritma shortest path first. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, moderator. Lanjutkan. Baik, jadi kesimpulannya pada modul 1 ini
single area OSPF konsep. Jadi pada modul 1 ini telah dipelajari bahwa open source Pet First OSPF merupakan protokol routing dinamis yang berbasis link state yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam proses pengiriman data pada jaringan komputer. Dan OSPF bekerja menggunakan algoritma Pet First atau algoritma Dijkstra untuk menghitung rute dengan nilai cost paling rendah sehingga pengiriman paket menjadi lebih cepat dan efisien. Lalu dalam operasinya, setiap router OSPF memiliki router ID sebagai identitas unik dan membangun hubungan dengan router lain melalui proses dashboard discovery menggunakan Hello Packet. Setelah hubungan atau urgensi terbentuk, router akan saling bertukar informasi topologi jaringan menggunakan berbagai jenis paket OSPF yaitu Hello, Database Description atau DBD, Link State Request LSR atau Link State Update LSU dan Link State Acknowledgement LSX. Dan informasi tersebut kemudian disimpan dalam link state database LSDM dan digunakan untuk menghitung jalur terbaik yang selanjutnya dimasukkan ke dalam routing table. Dan modul ini juga itu menjelaskan bahwa SPF dapat diterapkan dalam single area OSPF. Di mana seluruh router pada area 0, backbone area maupun multi OSPF yang membagi jaringan ke dalam beberapa area untuk meningkatkan efisiensi dan skalabilitas pada jaringan yang lebih besar. Jadi mungkin sekian penjelasan pada modul 1 ini dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.